بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بطرق الهدى بسم الله الرحمن ولا الرحيم. يضرك قلة السالكين، وإياك إن وطرق الحمد الضلال لله ولا تغتر بكثرة نحمده الهالكين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Perkara yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ialah bahwasanya dalam kehidupan umat manusia dan jin di muka bumi ini, dia pasti akan mengalami nikmah dan musibah. Dia akan merasakan al-farah was-surur wal-huzn wal-ham wal-gham. Dia akan merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita, juga merasakan kesedihan, gundah gulana, kesempitan hati, merasakan suka dan duka, merasakan lapang dan sempit, merasakan nikmah dan bala musibah. Ini merupakan sunnatullahi tabaraka wa ta'ala pada hamba-hambanya. Tidak ada seseorang pun dari hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan kelapangan dan kenikmatan. Tidak pernah ada bala dan musibah pun yang menimpa dia. Itu bukan dunia, itu surga tempatnya. Juga tidak ada seorang hamba pun yang dalam kehidupannya, dalam musibah, dalam bala selamanya. Tidak ada kenikmatan, kelapangan, kebahagiaan yang dia rasakan. Itu neraka, bukan dunia. Surga itu tempat semua kebahagiaan, neraka tempat semua kesengsaraan dan penderitaan. Sementara yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan kedua-duanya. Merasakan lapang, juga merasakan sempit. Merasakan kebahagiaan, juga kesedihan.
Itu sunnatullah tabaraka wa ta'ala pada hamba-hambanya. Ikhwan fillah azakumullah, nikmat Allah azza wa jalla atas masing-masing kita sangatlah banyak. Begitu banyak, begitu besar, terus menerus, tidak mungkin dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitung semuanya, mensensus semuanya. Karena banyaknya, terus menerus, tiada henti. Sangat banyak. Terutama untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin. Mereka mendapatkan nikmatun zahiratun jasadiyah. Kenikmatan lahir yang sifatnya fisik, materi, jasadiyah. Berupa rezeki, berupa kesehatan, hal-hal yang terkait dengan urusan duniawiyah mereka. Tetapi mereka juga mendapatkan nikmatun batinah, keimanan, taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bisa berislam, mengamalkan Islam dengan bimbingan sunnah. Rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, akhlak yang mulia, akidah yang sahihah, manhaj yang lurus. Nikmat yang khusus untuk hamba-hamba yang beriman. Ini semuanya wajib kita syukuri. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita lalai dari syukur nikmat. Syukur nikmat itu merupakan kewajiban kita terkait dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan ini harus diingat selalu. Untuk menumbuhkan semangat. Untuk menumbuhkan asa, harapan. Untuk menumbuhkan semangat hidup. Terutama dalam situasi-situasi terbalik. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita, menguji umat manusia, menguji hamba-hambanya dengan ragam bala. Saya sebutkan di awal. Syukur nikmat. Kondisi yang kedua yang pasti akan menimpa seorang hamba ialah dalam kehidupan dia pasti mendapatkan bala. Mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Itu sunnatullah pada semua hambanya tanpa terkecuali. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ubasyiris sabirin." Dan sungguh-sungguh kami akan senantiasa menimpakan bala kepada kalian dalam bentuk sedikit rasa takut. Kata di tafsir, kalau banyak akan binasa umat manusia ini. Sedikit rasa takut. Kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan beri kabar gembira bagi yang sabar. Ini biasa. Sunnatullah pada kehidupan hamba-hambanya. Akan merasakan bala, merasakan musibah. Kewajibannya as-sabr indal bala. Sabar ketika ada bala, ketika ada musibah. Ikhwan fillah azakumullah, namun ada kalanya atau terkadang pada kehidupan seorang hamba, person, atau kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara yang melibatkan banyak orang. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka syadaid. Jamaknya syadidah. Ujian berat. Ujian besar. Disebut dengan al-masaib al-kabirah. Al-kubra, musibah besar. Dibahasakan pula dengan al-kurbah,
jamaknya kurubat. Kondisi-kondisi yang genting, kondisi-kondisi yang mencekam, kondisi-kondisi yang menakutkan. Musibahnya tidak biasanya, tidak sebagaimana biasanya. Kali ini besar, kali ini mencekam, kali ini menakutkan, kali ini bahkan merata mengenai semua pihak. Bisa jadi dalam bentuk bencana-bencana alam, meletusnya gunung, adanya tsunami, gempa yang merobohkan banyak rumah, sehingga bumi terbuka, banyak yang masuk dalamnya, khasaf, banjir bandang, dan yang lain-lainnya. Dari berbagai macam musibah-musibah yang dinilai oleh umat manusia sebagai musibatun azimah, musibah yang besar yang menimpa dia pribadi atau menimpa banyak pihak di masyarakat, di sebuah daerah, di sebuah wilayah, bahkan di sebuah negara, bahkan seluruh dunia. Terkadang mengalami kondisi yang seperti ini. Termasuk daripada syada'id ialah al-marad, penyakit. Adanya wabah, sebuah penyakit yang mendera sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan seluruh dunia. Yang kemudian dimasukkan dalam kategori pandemi. Seperti yang sekarang dirasakan oleh masing-masing kita di Indonesia Raya ini, bahkan seluruh dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah dari kita semuanya dan menghilangkannya dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bentuk yang lainnya lagi. Bisa terkait dengan harta benda, bisa terkait dengan pekerjaan, bisa terkait dengan nyawa, bisa terkait dengan yang lain-lainnya. Ada kalanya seorang muslim bahkan umat manusia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan syada'id. Bala besar, musibah yang besar, musibah yang keras, bala yang keras, bala yang mencekam, yang menakutkan, yang menghimpit keadaan dirinya. Terkadang mendapatkan yang seperti itu. Ikhwan fillah azakumullah, pandemi yang sekarang ini kita rasakan sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla tergolong bukan semata-mata bala, bukan semata-mata musibah, tetapi sifatnya sudah sampai tingkatan syada'id. Tingkatannya kurbah dengan kaf. Kurbatun kurubat, kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat genting, dikarenakan merambah di mana-mana, bukan hanya satu negara, bahkan seluruh dunia, dengan kasus yang mencapai ratusan juta kasus, dengan kematian sudah mencapai jutaan orang yang mati. Pandemi yang sekarang kita rasakan termasuk syada'id. Dalam kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, ujian dari Allah Azza wa Jalla sangat banyak. Yang kita saksikan adalah penyakit marad. Banyak yang terdampak, yang terpapar. Semoga Allah menyembuhkan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marad. Kematian, baik itu orang tua, atau anak, atau pasangan hidup, atau saudara, atau kerabat, atau teman dekat, ataupun yang lainnya. Di mana-mana. Kemudian juga yang dirasakan oleh banyak pihak ialah keterbatasan dalam bergerak, beraktivitas. Yang paling dirasakan oleh banyak pihak ialah keterbatasan di dalam mengais rezeki, dalam mencari ma'isyah.
Ada yang kena PHK, ada yang PHK separuh, ada yang gaji separuh, ada yang betul-betul tidak punya pekerjaan lagi. Ada juga di sebagian mereka yang justru semakin menanjak ekonominya dengan pandemi ini dalam beberapa bidang. Tapi rata-rata mengeluhkan yang namanya ma'isyah yang berkurang, rezeki yang berkurang, keterbatasan gerak, ruang dan waktu untuk mengais rezeki. Begitu pun terkait dengan masalah pelaksanaan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ada keterbatasan. Dan yang lain-lainnya barakallahu fikum yang dirasakan oleh kita semua umat manusia di masa pandemi. Ikhwan fillah azakumullah, dalam kondisi seperti ini, ujian dari Allah Azza wa Jalla ini berat. Dikarenakan termasuk syadaid. Dalam kondisi yang seperti ini, ujian yang seperti ini, ada sebuah hikmah besar yang bisa kita ambil daripadanya, yaitu tamhis. Syadaid ini, kondisi yang mencekam seperti ini, di antara hikmahnya adalah tamhis, untuk seleksi. Untuk seleksi. Menyaring. Supaya Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya yang beriman. Siapa pula yang tidak beriman. Dari kalangan orang-orang yang muslim, yang mukmin, supaya Allah tahu siapa yang shadiqun fi imanihi, jujur keimanannya, kokoh keimanannya. Siapa pula yang kadzib fi imanih, dusta pada keimanannya, dusta pada keislamannya, justru menerjang keharaman-keharaman agama, jatuh dalam mukhalafah syar'iyyah, penyelisihan syariat di masa-masa genting seperti ini. Allah naskan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Ankabut. Ayat pertama sampai ketiga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah umat manusia mengira, menduga mereka akan dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak difitnah, tidak diuji? Allah menegaskan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah memberi fitnah, memberi ujian, cobaan, bala kepada orang-orang sebelum kalian. Dan sungguh Allah tahu yang jujur di antara mereka, dan sungguh Allah tahu yang dusta di antara mereka. Tamhis, supaya diketahui mana yang shadiq, mana yang kadzib. Juga dalam surat Muhammad ayat yang ke-31, Allah menegaskan dalam penggalan ayatnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan bala kepada kalian, hingga kami tahu siapa yang mujahadah di antara kalian dan yang sabar di antara kalian. Mujahadah dalam perkara ibadah kepada Allah. Ini hikmah besar di balik pandemi dan hal-hal yang sifatnya syadaid, musibah besar yang menimpa kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. At-tamhis. Ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan memang cobaannya cukup berat, cukup besar, bahkan sangat besar. Secara real, secara wakil, nyata,
di tengah-tengah masyarakat kita, ternyata tidak semua orang bisa menghadapinya dengan bijak. Justru rata-rata yang kita dapati dari kalangan kaum muslimin secara khusus, banyak di antara mereka yang justru gagal di dalam menyikapi kondisi yang seperti ini. Banyak yang keluh kesah, jaza'. Banyak yang lupa dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla, ketetapan takdirnya Allah berupa cobaan seperti ini. Banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Maka ya khonafidina azakumullah, pada kesempatan perjumpaan kita di malam hari ini, tema yang kita angkat kali ini cukup penting dan cukup bagus. Kiat-kiat menjaga hati di masa pandemi. Memang harus banyak-banyak diberi tausiah, diberi tadzkir, diberi wejangan, diberi peringatan, diberi arahan, diberi bimbingan. Untuk kaum muslimin secara umum, khususnya untuk kalangan salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah, supaya mereka tetap dalam bimbingan syariat, mereka tetap dalam koridor syariat dalam kondisi apapun yang menimpa mereka. Ikhwan fillah azakumullah, sesungguhnya banyak hal yang harus kita wujudkan, yang harus kita amalkan sebagai seorang muslim berkaitan dengan masa pandemi seperti ini. Yang pertama ialah al-imanu bil qadar. Beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting diingatkan. Walaupun seorang sunni salafi tentu yakin dengan prinsip ini. Seorang muslim tahu prinsip ini. Tapi perlu diingatkan kembali. Dan ini kunci sesungguhnya. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, apa yang terjadi saat ini, semuanya ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Kullu syai'in bi qadarillah. Segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah Azza wa Jal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-'ajz wal kayyis. Sampai al-'ajz, orang yang enggak punya kemampuan apa-apa dan kecerdasan, itu semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Pandemi ini yang dikenal dengan COVID-19 dengan ragam bentuknya, ini semuanya harus kita yakini. Ini adalah syai'un qaddarahullah ala ibadih. Sesuatu yang Allah takdirkan pada hamba-hambanya. Sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Sudah. Ini perlu kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Ini takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kita imani. Kita imani, kita ridha dengan ketetapan Allah ini. Kita ikhlas dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla ini. Yakini itu. Jangan sampai masing-masing kita atau ada di antara kita, na'udzubillah, yang at-tasakhutu ala qadarillah, murka kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa, panik, stres, shock. La. Seorang muslim harus kokoh, seorang muslim harus kuat. Yang pertama kali ialah ini semuanya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Rukun iman yang 6.
Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk yang menimpa Anda. Kenikmatan, kelapangan, kesuksesan, kebahagiaan dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Asyar, perkara-perkara kamu anggap jelek, ada penyakit, ada musibah, ada bala, ada syadaid, ada pandemi, dan yang semisal itu, dan yang lain-lainnya pula. Semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kokohkan prinsip ini takdirnya Allah Azza wa Jalla, aku imani. Ikhwan fillah azakumullah. Al-imanu bil qadar ini memiliki thamaratun azimah. Memiliki buah thamarah yang begitu besar, begitu agung. Yang semua kemanfaatannya kembali kepada sang muslim tadi. Anda bisa melihat dalam kitab As-Sahih, Al-Jami'us Sahih fil Qadar, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, di bagian muqaddimahnya beliau membawakan thamaratul imani bil qadar, dan sangat banyak. Poin-poin itu barakallahu fikum harus kita wujudkan. Di situ hati kita akan terjaga, tetap di atas bimbingan Islam dan Sunnah dalam kondisi pandemi atau kondisi syadaid yang lainnya, kondisi yang mencekam yang lainnya, balak besar yang lainnya, musuh besar yang lainnya. Di antaranya adalah, di antara buah iman kepada takdir, as-sabru 'indal bala. Dia akan mampu bersabar ketika ada musibah yang mendera dia. Dia akan mampu bisa bersabar dengan kondisi sekarang di masa pandemi ini. Sabar itu dorongan utama keimanan. Tidak ujuk-ujuk sabar. Sabar itu ada latihannya, ada mukadimahnya. Tidak tiba-tiba orang bisa sabar. Sabar itu dorongannya iman. Dan yang paling utama iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ketika orang itu punya iman yang sangat kuat, terutama iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla, dia akan mampu mengeluarkan sabarnya. Dan sabar inilah akhlak pertama yang harus dimunculkan, wajib dimunculkan oleh setiap muslim ketika ada musibah yang mendera, terutama ketika syadaid. Musibah besar, balak yang besar yang menimpa dia atau masyarakatnya. Sabar. Sabar dengan sepenuh makna sabar. Sabar itu bukan ngomong, nggih, saya sabar. Ya Pak, saya sabar. Nggih, sabar mawon. Bukan begitu yang namanya sabar. As-sabru secara bahasa al-habs. Habs itu memenjara. Memenjarakan sesuatu. Menahan sesuatu. Meredam sesuatu. Secara istilah as-sabr itu ialah habsun nafsi. Habsun nafsi. Wa habsul lisani. Wa habsul jawarihi. Menahan hati, jiwa. Menahan lesan, menahan anggota badan. Dari apa? Dari segala sesuatu yang membuat Allah murka. Dari segala sesuatu yang membuat Allah marah. Perkara yang melanggar syar'i, melanggar bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sabar. Habsun nafsi, menjaga hati, menjaga diri. Jangan sampai engkau murka kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai engkau mengeluh. Jangan sampai engkau berkeluh kesah dalam hati kamu. Jangan sampai engkau melupakan iman kepada takdir. Kamu jaga hatimu supaya selalu senantiasa iman kepada takdirnya Allah.
supaya hati kamu selalu mengerti ini ujian dari Allah, cobaan dari Allah Azza wa Jal. Tahan jiwamu, tahan hatimu, jaga hatimu dengan iman bil qadar. Habsul lisan, menjaga lesan dari segala sesuatu yang Allah murkai. Tahan lesanmu, jaga lesan kamu. Jangan sampai engkau mengeluarkan hal-hal yang berbau jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah ketika ada musibah, mereka selalu al-wail wa thubur. Histeris. Mencela. Mencaci maki. Mengumpat-umpat. Ucapannya enggak terkontrol. Kata-katanya enggak terkontrol. Banyak mengucapkan kata-kata yang melanggar syariat. Jaga lesan. Penjarakan lesanmu ini. Supaya yang keluar dari lesan kamu ketika ada musibah adalah ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang muncul doa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Doa. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, kata Rasul ketika cucunya meninggal, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali yang membuat ridha Rabb kami. Innal qalba yahzan wal aina tadma', kata Rasul ketika cucunya meninggal dunia. Hati sedih, mata menangis berlinang. Tapi wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhai oleh Rabb kita. Kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Jaga lisan. Sabar juga habsul jawarih. Memenjarakan anggota tubuh, menahan anggota tubuh dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Dulu orang-orang jahiliyah, barakallahu fikum, ketika ada musibah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat, yang dikenal dengan perangai-perangai jahiliyah ketika musibah. Mereka dahulu, kata Rasulullah SAW, darbul khudud, menampar-nampar pipi. Syakul juyub, merobek-robek kerah bajunya. Dikarenakan tidak ridha dengan musibah yang menimpa mereka. Tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak ada iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jal. Teriakan-teriakan histeris. Disertai dengan menjambak-jambak rambut. Merobek-robek gerah baju, menampar-nampar pipi kayak orang depresi. Itu jahiliyah. Sebagian mereka mengerjakan hal yang lain yang melanggar syariat. Cukur jenggot lah, segala macamnya lah. Itu semuanya jahiliyah. Dalam Islam diminta sabar. Di antara makna sabar menjaga anggota tubuh, anggota badan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jaga anggota tubuh kita. Ketika ada musibah yang mendera, yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, ialah mengerjakan sholat. Sholat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang 153, Ista'inu wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin.
Hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah ketika ada musibah yang menimpa Anda. Bisabar, dengan sabar. Wassalah, dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya bersama dengan orang-orang yang sabar. Ma'iyah khassah, kebersamaannya khusus. Allah akan berikan taufik kepada mereka. Allah akan membantu mereka. Allah akan meluruskan langkah mereka, akan membimbing mereka. Walaupun dalam kondisi musibah. Salat juga disebutkan dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Datang dari Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila menimpa beliau perkara-perkara yang sulit atau perkara-perkara musibah, terutama berita duka, beliau salat, mengamalkan ayat di atas, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin, dan juga dengan ayat yang lainnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hanya orang yang khusyuk, yang tenang, yang bisa melakukannya. Salat minimal 2 rakaat, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, melimpahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya dicurahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan salat. Yang mampu mengerjakannya dia akan tenang, khusyuk dia. Itu sabar. Sabar. Dalam semua hal sabar, diuji dengan sakit ya harus sabar. Bisa juga ikhtiar, diuji dengan kematian orang terdekat ya harus sabar. Diuji dengan berbagai macam kondisi yang serba terbatas ya harus sabar. Semua disikapi dengan sabar. Itu sifatnya kaum mukminin. Dan ketika sabar dia akan bisa merasakan ketentraman, keluasan hati, keluasan hidup yang tidak ada yang bisa merasakannya kecuali yang sabar. Anugerah Allah yang paling luas, yang paling baik adalah sabar. Disebut dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, semoga Allah meridhai beliau, cukup panjang riwayatnya. Dalam penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dan tidaklah seseorang itu diberi pemberian anugerah oleh Allah yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Sabar ketika musibah itu yang terbaik. Satu, menjalankan perintah. Yang kedua, memasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di sana ada unsur iman kepada takdir. Di sana ada upaya untuk mengembalikan semua kepada istirja, ada upaya untuk sholat. Itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan sabar dalam kondisi seperti itu. Dan ausa, ini anugerah yang paling luas. Jiwanya akan tentram, jiwanya itu akan lapang, dia tidak akan stres, dia tidak akan depresi. Dikarenakan dilimpahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin ini semua dengan takdirnya Allah dan semua dilimpahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tenang jiwanya. Sedih? Ya tentu sedih. Itu manusiawi. Menangis? Boleh menangis. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Tetapi tidak boleh melanggar syariat. Dan sabar ini merupakan sifatnya seorang mukmin. Rasul mengatakan, in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ketika ditimpa, sang mukmin ditimpa oleh dharra, kondisi yang sempit, kondisi yang gundah gulana, dia sabar. Dan sabar itu lebih baik bagi dirinya. Ini yang pertama, sabar.
Harus bersabar dengan makna tadi. Di antara makna sabar adalah sabat. Kokoh, tegar di atas Islam dan sunnah. Kokoh, tegar di atas bimbingan agama. Ketika ada musibah yang mendera, baik di masa pandemi atau musibah-musibah yang lainnya. Mengandung makna istiqomah. As-sabr juga mengandung makna keistiqomahan. Sabat di atas sunnah dalam semua keadaan dan semua kondisi. Jangan sampai wabah ini menjadi sebab kita tergelincir. Jangan sampai wabah ini menjadi sebab kita melanggar syariat. Jangan sampai wabah ini menjadi sebab kita meninggalkan kewajiban, meninggalkan akidah, meninggalkan prinsip. Jangan sampai. Wabah itu sudah ujian bagi kita semuanya. Berbagai macam cobaan sudah kita rasakan. Jangan diperparah dengan hal-hal melanggar syariat. Itu musibah yang lebih besar lagi. Kalau wabah terkait dengan fisiknya kita, tapi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dalam pelanggaran syariat, itu musibah pada agama kita. Dan itu musibah yang lebih besar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sabar. Al-iman bil qadar itu kuncinya. Dan di antara buah iman kepada takdir, as-sabr. Semua harus dijalani dengan kesabaran. Dengan cara itu hati kita akan terjaga. Yang berikutnya, yang perlu juga diutarakan di sini ialah al-qanaah. Di antara buah iman kepada takdir dan hal-hal yang perlu kita wujudkan dalam kondisi pandemi seperti ini berkaitan dengan ma'isyah ekonomi kita adalah al-qanaah. Al-qanaah tentunya ma'al ikhtiyar wa tawakkul 'ala Allah. Qanaah itu ialah al-iqtina' wal iktifa bima ataahu Allah Ta'ala min rizqi. Merasa cukup, ya, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Banyak, sedang atau sedikit. Merasa cukup. Merasa qanaah. Selalu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti yang saya katakan di bagian awal. Syukur nikmat itu harus diwujudkan. Dan nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan pada diri-diri kamu, apa kamu enggak melihat? Jasad kita, fisiknya kita ini full nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dari mulai akal yang sehat, otak yang normal, mata melihat, hidung bisa mencium, mulut bisa berbicara, lidah bisa merasa, tangan, kaki, semuanya ini. Ini semuanya full nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kamu enggak menyaksikan, apa kamu enggak melihat diri kamu sendiri? Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, sangat banyak nikmat Allah Azza wa Jalla itu. Jangan sampai satu kesedihan bisa melupakan ribuan nikmat yang ada. Jangan sampai satu cobaan memudarkan semua nikmat yang kita rasakan selama ini. Jangan sampai satu kesulitan yang kita hadapi mengubur ribuan kemudahan yang kita nikmati selama ini. Jangan. Ingat selalu nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Nikmatul iman, nikmatul taufiq, nikmatul islam, nikmatul sunnah, nikmat talabul ilmi syar'i, nikmatul ukhuwah, dan yang lain-lainnya. Itu besar itu. Nikmat kesehatan, nikmat fisik yang sehat, semuanya bisa normal. Masih bisa makan, masih bisa minum, bisa bernafas, beraktivitas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ingat semuanya itu untuk menumbuhkan semangat kita, untuk menumbuhkan, membangkitkan semangat kita untuk hidup
dan untuk menumbuhkan qanaahnya kita. Qanaah ya. Merasa cukup dengan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita yang halal. Ingat disertai dengan ikhtiar. Itu harus mencari ma'isyah semampu kita dengan batasan-batasan yang diarahkan oleh pemerintah kita. Mencari ma'isyah dengan prokes yang diarahkan oleh penguasa kita. Di satu sisi mentaati pemerintah kita, di sisi yang lainnya ikhtiar kita. Selebihnya ada tawakal setelah itu. Bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendatangkan kemaslahatan kamu, maslahat duniawi atau agama atau ukhrawi, atau untuk meredam mafsad dari kamu. Sandarkan semuanya kepada Allah. Namanya sidqul i'timad, jujur dalam bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah. Kamu hanya bisa berikhtiar, bisa berusaha secara syar'i, secara mubah. Selebihnya qanaah dan tawakal. Sedikitnya waktu mencari ma'isyah tidak merubah rezekinya kamu. Terbatasnya ruang dan tempat untuk mencari ma'isyah tidak mengurangi rezekinya kamu. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah. Luasnya waktu, luasnya ruang, bebasnya gerak, aktivitas juga tidak menambah rezekinya kamu. Sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hanya diminta untuk ikhtiar dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang mubah. Tawakal kepada Allah, setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Qanaah. Ini semuanya nanti Allah Azza wa Jalla yang memberi kemudahan. Allah yang ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terkait dengan qanaah, sumber kebahagiaan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai beliau. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha, sungguh telah aflaha, beruntung. Falah itu beruntung, bahagia, sukses. Lafadznya mutlak, bisa duniawi, bisa agama, bisa ukhrawi, umum. Sungguh telah aflaha. Yang pertama, man aslama, seseorang yang muslim yang masuk Islam. Alhamdulillah kita muslim. Dan semoga dimatikan al-Islam sunnah. Qad aflaha man aslama. Wa ruziqa kafafan. Dikasih rezeki yang kafaf. Kafaf cukup. Untuk makan bisa, untuk minum bisa. Cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Falah. Ini bukan kalkulasinya manusia, ini bukan matematika ya ikhwan. Ini urusan Allah Azza wa Jalla. Kerjakan bimbingan syariat. Semuanya Allah yang akan mengatur yang kemudahan. Kamu kepingin falah, kepingin keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, duniamu, agamamu, ukhrawiyah kamu, qanaah. Muslim, qanaah. Barakallahu fikum. Qanaah itu perbendaharaan yang gak bakal habis. Menenteramkan hidup, membuat hidup tenang, damai, tidak ambil pusing, hidup dengan apa yang dia punya, di manage yang bagus, banyak bersyukur, di manage yang bagus, sedikit diatur sedemikian rupa supaya cukup, lebihnya qanaah kepada Allah. Allah yang akan menganugerahkan falah kepada kita. Bahagia itu bukan materi semata. Bahagia dalam hati. Kita akan merasakan ketentraman, merasakan kecukupan, keluasan, hidup yang damai, yang mungkin tidak bisa dibayangkan sama mereka yang punya harta banyak. Terkait dengan tawakal kepada Allah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Ya tolak. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah lah yang akan mencukupi dia.
Jaminannya Allah Azza wa Jal. Penjaminnya Allah Azza wa Jal. Jangan takut. Allah Maha Kaya. Allah Maha segala-galanya. Allah yang akan mencukupi hidupnya kamu. Tawakal kepada Allah. Tawakal dengan ikhtiar yang syar'i. Dengan isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah. Allah kasih janji. Fahuwa hasbuh ay kafih. Apa yang kamu khawatirkan setelah itu, kata para ulama. Karena Allah yang mencukupi kamu. Kamu gak usah takut miskin. Gak usah takut fakir. Gak usah takut kekurangan segala macamnya. Allah yang akan mencukupi kalian. Yang penting tawakal dengan benar. Dan juga ingat hadisnya Rasulullah SAW. Dari sahabat Umar bin Khattab. Semoga Allah meridai beliau. Hadis yang sangat masyhur. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah pasti akan memberi rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Pagi hari dia terbang, perutnya kosong. Sore hari dia pulang, perutnya kenyang. Dan burung itu nggak bawa apa-apa di sarangnya itu. Hanya bawa makanan untuk anaknya saja. Tidak ada yang disimpan di sarangnya. Tidak ada. Tawakal yang sangat tinggi. Buat manusia, Masya Allah. Ada rumahnya, ya ada kursinya. Walaupun apa adanya. Ada yang dia simpan di rumahnya. Ya Allah, beras 1 kilo, beras 2 kilo. Ada air. Ada, Masya Allah, luar biasa. Jangan mau kalah sama buruk. Janjinya Rasulullah SAW. Pasti akan dikasih rezeki. Ya, selama hayat masih dikandung badan, rezeki pasti akan mengalir. Tidak bakal habis. Kalau sudah mati, baru habis rezekinya. Ya. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan mati sebuah jiwa sampai menyempurnakan rezekinya. Selama kita hidup pasti dikasih rezeki. Ini semuanya hal-hal yang bisa menjaga hati kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan ini semuanya sekali lagi dorongannya iman. Yang mendorong kita semua bisa sabar, bisa qanaah, bisa tawakal, isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah. Dan yang lainnya itu semuanya dorongannya adalah iman. Iman. Terkhusus al-imanu bil qadar. Iman dengan takdirnya Allah. Sehingga semuanya dilimpahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa untuk kebaikan dunia akhirat kita. Berdoa untuk keluarga dan anak-anak kita. Jangan lupa juga banyak berta'awud kepada Allah Azza wa Jalla dari semua mara bahaya, dari semua penyakit, dari semua yang ada sekarang ini. Ikhtiar yang syar'i, ikhtiar yang mubah. Selebihnya serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara yang menenangkan hati di masa-masa musibah adalah selalu dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kenapa digandingkan antara as-sabru was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-sholati. Salat itu merupakan ibadah yang paling agung. Saat di mana seorang hamba bertaqarrub dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam situasi apapun jangan sampai melalaikan ibadah kamu kepada Allah. Salat jangan lupa, yang paling penting saat-saat kamu bermunajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, curahkan semuanya kepada Allah, limpahkan semuanya kepada Allah, minta semuanya kepada Allah, ta'awud semuanya kepada Allah dari segala hal yang membahayakan kamu dengan salat. Yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah, zikir setelah itu. Kalau kondisi di tempat kita memungkinkan untuk berjamaah, maka berjamaah. Kalau nggak memungkinkan, maka jamaah di rumah dengan anak-anak dan keluarga.
dan keadaannya masing-masing tetap dengan ibadah. Ya. Kemudian talabul ilmi syar'i, lanjut, harus terus berjalan belajar itu. Tafaqquh fiddin lanjut, talabul ilmi lanjut dalam semua keadaan, hatta dalam masalah pandemi seperti sekarang ini. Tidak mungkin tatap muka dengan cara streaming seperti sekarang ini. Supaya hati kita terisi, roh kita, rohaniyah kita terisi, disirami dengan wejangan-wejangan syar'i, dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama. Kita akan semakin menenteramkan jiwa dan terbimbing dengan ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain sesungguhnya, ya ikhwan. Itu berkaitan dengan pribadi masing-masing kita. Ada berkaitan dengan yang lainnya. Kita tetap menggalakkan semangat berta'awun ala birri wa taqwa dengan ikhwah-ikhwah kita, dengan kaum muslimin, terutama di masa pandemi. Kita harus memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, yang peka, memiliki solidaritas dengan teman-teman kita. Ada ta'awun, baik ta'awun dalam bentuk harta benda, ta'awun dalam bentuk fisik, ta'awun dalam bentuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mensupport. Itu penting. Nah, ketika ada teman kita yang sakit, kita support dengan doa, kita bantu semampu kita. Ada teman kita yang mungkin terpapar, dia jadi isoman, disupport, semangati, disemangati supaya dia tegar, kokoh, ikhtiar, didoakan kesembuhan, disuplai bahan makanannya kalau kita punya kemampuan, ta'awun, gotong royong dengan yang lain-lainnya. Sehingga merasakan kebersamaan dan akan nampak dari sana barakallahu fikum hikmah-hikmah besar dari Allah Azza wa Jalla yang dirasakan dan akan nampak di kalangan hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang muslim, hamba-hambanya yang sabar, hamba-hambanya yang tetap di atas bimbingan syariat. Semakin kokoh ukhuwahnya, semakin bagus solidaritasnya, semakin bagus hubungan dengan masyarakatnya. Jadi kesempatan untuk mendakwai mereka di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ta'liful qulub, dengan membantu mereka bagi-bagi masker atau yang semisalnya. Masya Allah, luar biasa. Ini semuanya kita wujudkan di masa-masa seperti sekarang ini para ulama. Di satu sisi merupakan bimbingan syariat, di sisi yang lain juga merupakan kewajiban kita. Dan di antara samarahnya adalah hati kita akan terus terjaga. Hati kita, iman kita, takwa kita akan terjaga. Jaga imun, iya. Jaga iman, lebih iya lagi. Barakallahu fikum. Ini semuanya sekali lagi, porosnya adalah al-imanu bil qadar, beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan terkait dengan masalah tema. Semoga manfaat untuk saya pribadi, untuk keluarga saya secara khusus, dan juga untuk para ikhwah yang mendengarkan tausiah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat pandemi ini dari kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla menormalkan kembali kondisi yang ada dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari ragam penyakit, ragam virus, terutama virus corona ini, kita, keluarga kita, dan semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang kokoh, yang tabah, hamba Allah yang qanaah, yang bertawakal kepadanya, dan terus di atas bimbingan sunnah, bimbingan Islam, dengan ilmu, amal, dakwah, dan semisalnya di masa-masa pandemi sekarang ini. Barakallahu. Amin ya rabbal alamin. Hampir 1 jam saya berbicara, kurang 1 menit. Kita lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di saat PPKM seperti ini yang dimana kita dianjurkan untuk sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid umum, kemudian kita tetap berangkat sholat berjamaah di masjid dengan prokes ketat, dengan niatan karena saya berjamaah di masjid lebih merasa khusyuk dan tidak merasa malas sholat di rumah, apakah diperbolehkan atau justru melanggar waliul amr? Ini semua kembali ke daerahnya masing-masing. Ini nggak bisa dikebiauyah, dikarenakan masing-masing daerah levelnya berbeda-beda. PPKM itu semuanya ditangani oleh pihak desa dan kecamatan.
lebih kecil skalanya gitu. Nah, tergantung masing-masing desa dan masing-masing kecamatannya, bagaimana kepala desanya, bagaimana satgas kecamatannya, bagaimana polseknya. Ketika mereka memberikan kelonggaran melaksanakan jamaah Jumatan dengan prokes, manfaatkan itu semua berjamaah dengan prokes, dengan masker, menggunakan sajadah, dengan jarak. Kemudian mungkin nanti akan dicek suhu di masjidnya atau dicuci tangannya. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Tapi ketika di tempat tersebut ada larangan atau ilzam dari pihak pemerintah kita untuk jangan ke masjid dikarenakan kondisi nggak memungkinkan, di rumah saja, maka di rumah saja. Antum berjamaah dengan anggota keluarga di rumah tepat waktu, qobliyah dikerjakan, antum azan di rumah, qobliyah dikerjakan, salat berjamaah dengan anggota keluarga, antum zikir setelah itu, ba'diyah juga kamu lakukan normal. Bagaimana kamu kerjakan di masjid, sekarang antum di rumah dengan anggota keluarga. Dalam kondisi ada larangan yang sangat kuat dari pemerintah, atau ilzam dari pemerintah di sebuah tempat untuk yang seperti ini, jangan dilanggar. Prinsipnya harus sunnah tetap mematuhi pemerintah waliul amr dalam masalah seperti ini, jangan dilanggar. Jadi satu sisi mentaati waliul amr, di sisi yang lainnya kita masih bisa berjamaah di rumah dengan anggota keluarga. Ibadah dikerjakan dan ibadah dalam bentuk mentaati waliul amr juga kita laksanakan. Jadi harus bersabar. Ini sabar terkait dengan aktivitas ibadah kita. Kondisi serba terbatas aktivitasnya. Ketika betul dibatasi karena kondisi samina wa ta'ana di rumah. Ada kelonggaran dengan prokes, kerjakan dengan prokes. Samina wa ta'ana. Barakallahu fiik. Ada ikhwah yang profesinya memandikan jenazah di rumah sakit umum, termasuk jenazah COVID-19. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah ada rukhsah untuk proses pemandian jenazah pasien COVID dikarenakan besarnya kemungkinan tertular saat proses pemandian secara normal? Ini kembali kepada medis ya, yang tahu ya. Kalau secara medis betul-betul sangat mengkhawatirkan tertular, kalau secara normal, maka dimandikan dengan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kondisi seperti ini di luar batas normal yang ada. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian dia memandikan menggunakan pakaian lengkap dan segala macam. Itu semuanya ikhtiar, nggak ada masalah. Kemudian terkait dengan pemakaman juga demikian. Nah, mungkin kayak normal masyarakat banyak hadir mau nggak mau dengan ambulan. Kemudian hanya petugasnya saja dengan pakaian lengkap. Yang masyarakat juga mungkin agak jauh dari ambulannya. Itu semuanya adalah upaya dari pemerintah kita, ditaati saja. Itu semua ada rukhsah. Tapi kalau secara medis menyatakan tidak masalah ketika kita menggunakan alat yang lengkap, kemudian menggunakan masker segala macam, dimandikan secara normal. Kemudian satu kita nanti mandi ada teritorialnya gitu ya. Kerjakan dengan normal. Sembari ta'awud kepada Allah dari semua mara bahaya yang ada, tawakal kepada Allah. Selagi mampu kerjakan, selagi tidak mampu fattaqullaha mastata'tum. Ini fatwa para ulama kita atau teman lajnah daimah dalam bab Covid itu menjadikan ini wabah sebagai kondisi yang sebenarnya darurat. Dan tidak semata-mata ini dalam hal yang juga begitu. Dia posisinya sebagai tenaga medis menggunakan perangkat yang lengkap gitu. Kondisi nggak memungkinkan, nggak mungkin untuk berwudu, nggak mungkin dia melepaskan, nggak mungkin juga tayamum. Maka difatwakan oleh lajnah daimah boleh sholat dengan keadaan dia, ala hasadi halih. Itu fatwa lajnah daimah terkait dengan masalah COVID. Sholat dengan keadaannya dia. Kalau mungkin wudu, nggak mungkin, maka dengan tayamum. Nggak mungkin dua-duanya langsung sholat dengan keadaan dia seperti ini. Diperbolehkan. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan masalah kondisi. Dengan banyak pasien yang ada sekarang ini. Rumah sakit full. Tenaga terbatas, kewalahan. Akhirnya dia belum bisa mengerjakan sholat. Tertunda sampai keluar waktunya. Dia zuhur sudah mengerjakan.
normal. Begitu masuk waktu asar, banyak pasien. Walahan dia. Menyelamatkan itu semuanya sampai maghrib. Tidak ada masalah. Kerjakan ketika semua telah reda. Kerjakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Asar, lalu maghrib, lalu isya. Ini semuanya fattaqullaha mastata'tum. Ini dari Lajnah Daimah barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Setelah saya mau tanya, banyak kelompok dan golongan yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, bahkan dari segi pakaian pun juga mereka memakai jubah dan cadar. Yang saya tanyakan, apa ciri khas yang paling menonjol bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Masya Allah. Ciri khas yang paling menonjol pada prinsipnya, pada manhajnya, metodologinya dalam beragama dan berislam. Yaitu berislam sesuai dengan bimbingan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulamanya dari masa ke masa sampai hari ini. Itu mereka. Dalam semua hal, dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, dakwah, pakaian sekalipun. Maka dalam bab pakaian misalkan mereka mengenakan pakaian yang disebutkan dalam syariat, yang syar'i dan yang boleh mereka pakai. Ketika ada hal-hal yang melanggar syariat, mereka pakai. Terkait dengan masalah wanita muslimah yang keluar rumah, memang bimbingan syariatnya mereka harus menggunakan pakaian yang menutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang keluar rumah atau di depan laki bukan mahramnya. Jangan kerjakan. Itu syariat. Gitu. Yang laki-laki pakai jubah misalkan, jubah bukan perkara keharusan, boleh-boleh saja. Bisa pakai jubah, bisa pakai sarung, bisa pakai gamis, bisa pakai baju koko, baju hal. Yang penting tidak ada padanya pelanggaran syariat. Sehingga Ahlus Sunnah tidak punya ciri khas khusus terkait dengan masalah makanannya, atau minumannya, atau pakaiannya. Tidak ada. Itu semuanya sesuai dengan yang diperbolehkan atau disyariatkan dalam Islam. Yang paling menonjol prinsipnya itu. Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya dari masa ke masa sampai hari ini. Yang sesuai, kerjakan. Yang tidak sesuai, tinggalkan. Itu harus Sunnah. Bagaimana ukuran sirwal yang sesuai dengan syariat? Yang pertama adalah tidak isbal. Tidak menutupi mata kaki. Yang kedua, nggak sempit yang bisa membentuk laka-laku tubuh atau bahkan auratnya. Tidak isbal, tidak menutupi mata kaki, dan dia tebal, tidak transparan, lebar, tidak sampai membentuk auratnya atau laka-laku tubuhnya. Sehingga dia lebih longgar, sehingga barakallahu fikum, tidak nampak itu semuanya. Dan akan lebih afdal ketika ditutupi pakai sarung atau menggunakan jubah. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan menjaga hati, ya temanya hari ini. Cuman untuk terkait dengan adanya fenomena salafiyin agak futur, ya harus dihilangkan. Jadi saya katakan di akhir tema yang saya angkat tadi, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tetap harus kita lanjut ibadah kepada Allah. Lanjut talabul ilmi syar'i, terus beramal saleh, terus berdakwah kepada Allah dengan yang kita mampu. Jangan sampai kondisi pandemi ini, jangan sampai kondisi pandemi ini menjadi sebab kita melanggar syariat. Jangan sampai menjadi sebab kita ini meninggalkan kewajiban.
Kalau mau diri jangan sampai sebagai sebab kita nggak taklim. Ikhtiar ma'isyah, iya. Saya terangkan panjang tadi. Tapi jangan lupa taklimnya, jangan lupa siraman rohaninya, tafakuh fiddinnya. Kalau nggak mungkin dengan tatap muka, bisa dengan online. Alhamdulillah kemudahan banyak. Banyak para ikhwan juga mampu untuk ini semuanya. Kajian seperti sekarang ini sebagai upaya kita untuk thalabul ilmi syar'i barakallahu fikum. Nah, tetap semangat barakallahu fikum. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjalankan sholat 5 waktu di masjid dalam keadaan pemerintah membolehkan untuk sholat di masjid dengan prokes. Namun ketika di luar sholat berkumpul tanpa prokes. Nah ini sayang tuh ini. Kalau dia betul-betul barakallahu fikum menjaga diri, labas. Kan ada anjuran stay at home di rumah. Tapi kalau mau jamaah silahkan, tapi dengan prokes. Itu pilihan. Ketika dia barakallahu fikum ingin menjaga diri, barakallahu fikum khawatir dengan hal yang terjadi, silahkan kerja di rumah. Kondisi membolehkan seperti itu. Jamaah di rumah. Cuman ini pun juga berlaku dalam kondisi-kondisi yang lain gitu. Nah, masa terkait dengan bab sholat, prokes katanya, stay at home di rumah saja, khawatir kena COVID. Tapi ketika yang lainnya, ya keluar rumah juga, tapi nggak pakai prokes. Yang ini yang seperti ini yang nggak benar. Ya, jangan menggunakan hawa nafsu, jangan sampai menjadi celah bagi syaitan untuk membuat kita semakin jauh dari Allah. Ketika antum keluar dengan prokes, zen. Ada penting, prokes, baik lagi, stay at home, bagus, masya Allah. Itu yang diharapkan. Barakallahu. Tapi ketika ada kelonggaran dari pihak pemerintah dengan prokes, kerjakan dengan prokes. Allahul musta'an. Nah, diharapkan jangan sampai ada pro kontra, apalagi merusak ukhuwah terkait dengan penerapan aturan pemerintah. Jadi ada kondisi ilzam, ada kondisi himbauan dan pembolehan dengan persyaratan. Itu kembali pada daerah masing-masing. Ketika di sebuah tempat, desa, kecamatan, penguasa dengan keras, dengan ketat mengilzam, mengharuskan, mewajibkan semua masyarakatnya dia di rumah, stay at home, samina wa ta'ala, di rumah. Terkait dengan ibadah, di rumah, apa-apa di rumah. Semua di rumah sesuai dengan arahan mereka. Jelas. Ada kondisi ketika ada himbauan dan pembolehan. Lebih baik di rumah, Pak. Tapi kalau mau di luar, mau jamaah di luar dengan prokes yang ketat, tidak ada masalah. Itu pilihan. Fadhal, jangan ribut. Yang mengatakan saya di rumah saja, saya khawatir. Fadhal. Tapi yang konsekuen, jangan cuma terkait dengan bab salat saja. Yang lain pun juga harus konsekuen gitu loh. Jadi yang saya tegaskan tadi. Bagi mereka yang mengatakan saya mau jamaah tapi dengan prokes, kerjakan. Ada pembolehan dari pihak pemerintah. Jangan sampai kemudian ukhuwah rusak, pro kontra, ribut dan segala macam gara-gara masalah seperti ini. Yang stay at home silakan konsekuen dengan prinsip ini. Yang keluar juga hati-hati, waspada dengan prokes yang sangat ketat. Barakallahu fikum. Bagaimana bisa terus menjaga kesabaran dalam hati dan tawakal dengan musibah. Apalagi iman kadang naik kadang turun. Masya Allah. Di antara caranya taklim, thalabul ilmi syar'i. Di antara caranya tadi dengan para ikhwah-ikhwah yang ada. Jangan sampai lepas dari para ikhwah. Terus komunikasi dengan mereka, ukhuwah dengan mereka, jalin ta'awun dengan mereka. Jadi saya katakan ya di akhir, ta'awun dengan mereka. Gotong royong dengan mereka, mendekat dengan mereka, saling sharing dengan mereka. Kita akan bisa menguatkan hati kita di tengah-tengah seperti ini. Dan bisa menumbuhkan semangat dari futur-futur yang ada. Barakallahu fikum. Makanya di
dimanfaatkan untuk menjadi sebab semakin kokohnya ukhuwah gitu. Semakin bagus dalam berinteraksi dengan para ikhwah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di banyak tempat terwujud seperti ini. Dengan kondisi pandemi seperti ini justru semakin kokoh ukhuwah. Ya, saling sharing ilmu juga, kemudian terkait dengan masalah hal-hal yang sifatnya materi juga saling ta'awun. Yang sakit dibantu, masya Allah luar biasa semakin kuat. Itu juga akan bisa membuat barakallahu fikum semakin bisa kokoh. Barakallahu fikum. Temanya pandemi, kok pertanyaannya poligami. Apa yang dibahas ya? Nah ini lagi pembahasan masalah pandemi poligami. Ya, insyaallah. Naam. Udah, nggak ada lagi yang lain. Selebihnya berkaitan dengan masalah rumah tangga, itu silakan disimak saja setiap hari Ahad pagi, Ahad yang kedua dan Ahad yang keempat, dengan ikhwan kode Kota Demak gitu ya. Kajian online untuk Kota Demak setiap Ahad pagi jam 10 waktu Indonesia Barat. Ahad kedua, Ahad yang keempat mengkaji buku saya Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Barakallahu. Baik, ada yang bertanya lagi, apa hukumnya salat gaib untuk para pasien COVID yang meninggal? Gaib ini ada khilaf ya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan membolehkan secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang saya rojekan sampai sekarang ini, pendapat yang dipakai sama Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya, gaib itu diperuntukkan untuk jenazah yang tidak sempat disolatkan secara benar oleh kaum muslim, atau nggak ada yang mensolatkan, maka salat gaib. Terkait dengan pasien COVID ini, ketika ada yang mensolatkan yang cukup dengan yang ada. Ketika tidak ada sama sekali dia muslim, maka ada salat gaib. Bagi mereka yang berpendapat dengan pendapat yang membolehkan secara mutlak, ya silakan saja. Ada sebagian ulama yang membolehkan secara mutlak salat gaib, karena nggak mungkin disolatkan normal, disolatkan beberapa orang saja yang masyarakat setempat atau keluarga salat gaib, ya silakan saja. Itu pendapat sebagian ulama. Untuk saya pribadi, pendapat yang saya kuatkan adalah gaib itu untuk jenazah yang tidak atau belum disolatkan jenazah dia oleh kaum muslimin. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Saya cukup sekian, aktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.